dari kelompok 456. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MD2A. Saya Fitri Maharani. Saya Intan Sriandi Yani. Sini kita akan menjelaskan bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di FDIPOM yang kami rasa belum cukup memenuhi dan belum cukup berfungsi dengan baik. Apa aja? Ini beberapa fasilitas FDIPOM yang menurut kami sebagai mahasiswa itu kurang memadai. Yang pertama itu beberapa diantaranya ada meja wastafel di bawah wastafel ini terlalu mengganggu pandangan kita sehingga lebih baik apabila kalau memang tidak berfungsi dengan baik tolong ditutupkan saja. Kemudian ada pintu kamar mandi, ini bagian di khusus kamar mandi perempuan atau kamar mandi wanita. Di sini pintunya tidak berfungsi dengan baik sehingga untuk para kami sebagai perempuan untuk melakukan buang air besar atau buang air kecil itu merasa terhambat sehingga harus mencari toilet lain di lantai lain. Kemudian ini ada beberapa gambar dari tempat buang air kecilnya buat laki-laki karena tidak menyala sehingga jadi tidak berfungsi gimana mestinya. Kemudian ada beberapa fasilitas tambahan seperti jam dinding yang ada berada di dalam kelas. Namun jam dinding ini seringkali tidak berfungsi dengan baik, jadi adanya jam dinding sama sekali tidak berguna untuk kelas. Kemudian ada AC yang sering mati dan juga AC yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu kenyamanan mahasiswa, apalagi suhu udara di Ciputat sangat panas sekali, jadi itu sangat mengganggu kenyamanan mahasiswa. Kemudian ada 2 AC di satu ruangan. Jadi pemberian 2 AC di satu ruangan ini baik, namun keduanya ini seringkali tidak berfungsi dengan baik atau hanya satu yang berfungsi dengan baik atau keduanya yang berfungsi. Namun jika keduanya berfungsi dengan baik itu akan meningkatkan daya listrik di FDIPOM, kemudian juga akan meningkatkan ketimpangan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Selanjutnya ada mukena. Sebenarnya pemberian fasilitas mukena di musola perempuan itu sangat baik, namun seringkali mukena ini tidak diurus dengan baik sehingga terdapat banyak sekali mukena yang kotor dan mukena yang berbau tidak sedap. Mungkin cukup sekian pemaparan fasilitas-fasilitas yang berada di FDIPOM. Selanjutnya akan dibahas bagaimana kebijakan fasilitas akademi oleh kelompok ini. Sekian dari kami, terima kasih. Halo, Namanya siapa? nama saya Hakim Oh, Hakim. Dari mana, Kim? dari jurusan manajemen dakwah. Oh, boleh nanya bentar gak nih, ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, boleh. Oke, jadi kan saya dapat pertanyaan nih dari keluhan mahasiswa. Apakah fasilitas yang ada di FDIPOM ini telah berjalan sesuai harapan mahasiswa? Menurut kamu gimana sendiri tanggapan dari kamu? Oh, yang di kawasan Fakultas Dakwah ya? Oh iya benar, fasilitas itu gimana menurut mahasiswa tuh udah mencapai sesuai harapan apa tidak? Kalau misalnya kita bicara tentang pendapat, berarti tergantung persepsi masing-masing teman-teman ya. Oh iya Nah, benar. kalau dari saya sendiri, kalau dari yang saya lihat, fasilitas di kampus kita, khususnya di Fakultas Dakwah, kayaknya belum terlalu bagus deh. Soalnya kan, soalnya mulai dari yang sepele aja, bukan sepele sih, yang penting deh. Misalnya WC gitu kan. Kalau saya lihat, misalnya di gedung ini, gedung PU lama ya, Iya. WC-nya itu masih belum terlalu bagus lah untuk sekelas mahasiswa kan. Oh, sekelas iya, benar. kampus-kampus yang bagus gitu. Kalau misalnya untuk kebersihan sih lumayan bagus, kerapiannya juga. Cuman yang perlu ditingkatkan lagi mungkin ya fasilitasnya seperti yang WC, seperti aturan-aturan yang lain juga kan. Seperti misalnya kan masih banyak juga mahasiswa yang itu kan, mahasiswa yang merokok gitu kan. Oh, yang di kamar mandi ya? Iya, kamar mandi. Jadi Oh. kebersihan kamar mandi itu masih belum terlalu bersih gitu lah. Oh, berarti Saya dari fasilitasnya agak kurang memadai, dari mungkin proyektor yang banyak yang rusak ya. Iya. Itu juga kalau misalnya di kelas, misalnya ada pembelajaran, misalnya ada perkuliahan kan di kelas. Nah, itu menjadi suatu kendala bagi mahasiswa gitu kan. Misalnya kan perkuliahan tuh perlu adanya proyektor kan. Nah, pasti ada aja kendala di situ. Misalnya proyektor inilah rusak lah, kabelnya lah gitu.
Masih banyak yang perlu dibenahi sih kalau menurut saya. Iya benar ya. Berarti itu tanggapan dari saudara Hakim. Jadi mungkin fasilitasnya agak sedikit dibenahi dari proyektor di kamar mandi juga ya. Kamar mandi juga. Terus kadang ada AC yang mati juga yang membuat geram mahasiswa ketika belajar. Mungkin cukup sekian ya. Dan terima kasih ya saudara Hakim udah mau ditanya. Oke mungkin cukup sekian apa yang kita tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Dengan siapa? Eka. Oh, Ibu Eka. Iya. Ibu Eka, kita pengen ngasih pertanyaan nih. Iya. Pertanyaannya berupa bagaimana tanggapan Ibu tentang fasilitas yang ada di UIN Jakarta, Ibu? Fasilitas di sini sangat baik dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan ya. Tapi kira-kira apakah ada kendala gitu? Ada sih mungkin toilet di sini kurang itu memadai. Oh, toiletnya kurang memadai ya, Iya. Ibu ya? Banyak Oke. yang kerusak gitu. Dan kira-kira harapan Ibu tentang fasilitas yang ada di UIN Jakarta ini gimana, Ibu? Semoga nanti bisa diperbaiki lagi semua kekurangannya dan yang sudah memuaskan mungkin akan lebih memuaskan lagi. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 5 ingin menjelaskan. Tadi kan sudah diwawancara berbagai macam dari mahasiswa dan yang pekerja sini tentang fasilitas yang ada di UIN Jakarta ini. Oke, di sini ada solusi dan kebijakan fasilitas dakwah dan ilmu komunikasi. Yang pertama itu dari permasalahan AC yang terjadi di kampus UIN Syarif Hidayatullah menyala tetapi tidak berfungsi untuk di dalam kelas dan merasa mengganggu kegiatan belajar mengajar kami dan dosen. Dan solusinya mungkin dari pihak kampus untuk bisa menambah atau mengganti AC yang baru yang lebih tinggi. Oke, itu aja. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi yang dialami di kampus 1 UIN Jakarta Syarif Hidayatullah. Nah, sekarang ini kita bisa lihat bahwasannya di kamar mandi telah terjadi sebuah insiden, yaitu copotnya pintunya rusak, copot, sehingga bagaimana para mahasiswa maupun mahasiswi akan nyaman untuk melakukan aktivitas di kamar mandi tersebut, entah dari buang air besar maupun buang air kecil. Jadi harapan dan solusinya adalah untuk kepada pihak yang berwenang bagian tugas keamanan untuk selalu memperhatikan kondisi yang ada di kampus ini, bahkan dari segi kamar mandinya sekalipun, serta bagi pihak toilet ataupun perbaikan di UIN Jakarta. Jadi untuk sebaik mungkin dalam memberikan fasilitas kepada kita semua. Oke, selanjutnya bagaimana? Sudah, mungkin itu aja ada permasalahan. Mungkin dari AC dan kamar mandi dulu, mungkin ada beberapa yang masih menjanggal dari mahasiswa atas keluhan dari fasilitas di UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang keluh kesah mahasiswa terhadap fasilitas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama ada fasilitas kelas yang tidak memadai seperti AC, proyektor dan lain sebagainya yang akan mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, khususnya di FDIKOM. Yang kedua, alat-alat untuk belajar mengajar kurang memadai seperti kurangnya bangku dan lain sebagainya. Yang ketiga, kamar mandi atau toilet dengan fasilitas yang perlu diperbaiki karena memang kamar mandi itu salah satu tempat yang sangat pokok. Jadi saat kamar mandi tidak bisa digunakan dengan baik, sulit untuk mahasiswa merasakan kenyamanan di dalam kamar mandi. Yang keempat, kurangnya ruangan kelas di gedung FDIKOM. Karena kekurangan kelas, maka FDIKOM harus terpaksa menebeng atau menumpang di gedung FSH. Adapun implikasi dan dampak akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Oke, selanjutnya ada implikasi dan dampak. Yang pertama itu mahasiswa merasa kecewa dan fasilitas yang tidak sebanding dan UKT. Lalu yang kedua ada fasilitas yang tidak memadai dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengalaman mahasiswa. Yang ketiga ada persepsi orang-orang terhadap UIN Jakarta terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, selanjutnya akan diperoleh Saudara. Yang ketiga ini ada saran. Yang pertama ini ada memperbaiki AC dan proyektor agar lebih baik dan nyaman dalam belajar.
Yang kedua ini ada memperbaiki sarana kamar mandi seperti keran dan pintu. Yang ketiga ini ada menambah kelas atau ruangan kelas untuk mahasiswa FDKOM agar tidak menumpang di FSH. Selanjutnya yaitu ada dampak dari implementasi dari kebijakan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, mahasiswa akan merasa lebih nyaman dan tentram dalam proses belajarnya karena fasilitas yang sudah terpenuhi tadi. Kedua, citra UIN Jakarta dapat meningkat jika fasilitas tersebut sesuai dengan harapan dan ekspektasi para mahasiswanya. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa FDKOM dapat memiliki identitas dan ruangan belajar yang tetap, yaitu di gedung FDKOM sendiri, tidak menumpang lagi ke gedung lain atau di gedung FSH. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 6 tentang perihal keluh kesah dan juga saran. Semoga UIN Syarif Hidayatullah bisa menjadi lebih baik serta mampu menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa yang ada. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Pantun boleh kali. Boleh. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.